Ustazah, yang sering kerasukan itu artinya apa? Kerasukan itu ada dua asbab. Yang pertama adalah bisa jadi karena jin, yang kedua karena sihir. Nah itu coba dituntaskan dengan ahlu ruqyah. Kalau dia hanya kena jin, maka dia bisa diruqyah. Tapi kalau dia kena sihir, itu harus ketemu bukhulnya. Bukhul itu media sihir, dilakukan oleh manusia. Kalau jin, kalau kerasukan itu jin doang, nggak ada keterlibatan manusia. Tapi kalau sihir yang akhirnya membuat orang kerasukan, nah itu agak susah. Makanya sihir itu hati-hati. Dia harus dengan media. Al-harijin dan ad-dakhilin. Ada media luar, media dalam. Contoh media luar dari darah haid atau media luar dari rambut. Kalau media ad-dakhilin itu dimakan, dia letakkan sesuatu pada makanan kita. Itu sebab jangan membalas keburukan dengan keburukan ya. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Kalau suami istri itu banyak kejadian ya, bertengkar ujung-ujungnya main sihir. Kalau cerai ya cerai aja, jangan saling membuka aib pasangan. Kita pisah baik-baik, bertemu baik-baik. Nah, kalau kita bercerai terus kita buka aib pasangan buka aib kita, saling menjelek-jelekkan, itu kayak anak-anak guys. Ya kalau pasangannya itu imannya kuat. Kalau enggak dia bisa main sihir. Dia sangat gampang menemukan rambut kita, sangat gampang melihat rumah kita, sangat tahu di mana bukhul harus dia tanam. Dan kalau sudah dia tanam bukhul itu udah susah. Sihir itu susah banget ya guys. Jadi harus ketemu bukhulnya. Jadi si ahlu ruqyah itu harus datang ke rumah, melihat di mana itu bukhulnya. Bahkan di beberapa negara seperti Libya, Arab Saudi itu ada polisi khusus penangkal sihir. Ya, itu ditangkap dan dipidana. Ya, karena sihir itu ada, makanya banyak berdoa huwa min syarrin nafasati fil uqad ya, bahwa kita berlindung kepada Allah dari wanita sihir. Karena para istri Nabi pun pernah kena sihir. Sayyidatina Aisyah pernah kena sihir ya. Nah itu menandakan bahwa manusia bisa kena sihir ya. Oke, Ustazah, apakah bercerai itu benar dibenci Allah? Oke, perhatikan sebentar. Bahwa bercerai itu bisa bernilai ibadah jika rumah tangga itu sudah mengantarkan kepada dosa. Dan saat berpisah bisa mendatangkan kepada pahala. Jika rumah tangga itu isinya kedustaan, kebohongan, penipuan, saling menyakiti, tidak menghargai, melukai, suaminya selingkuh, istrinya tidak mau melayani, istrinya juga berdosa, ya kan, terjadi pokoknya dosa semuanya, maka lebih baik berpisah. Nah, dengan syarat berpisahnya mengikuti aturan Allah dan sendirinya lebih taat kepada Allah. Memang abghadul halal indallah at-talaq, ada dalil sesuatu yang halal tapi Allah benci adalah talak. Tapi ini pun ikhtilaf. Bahkan ada yang mengatakan ini dalil yang lemah. Mana mungkin sesuatu yang halal tapi Allah tidak benci. Ini bertentangan dengan sifatnya Allah. Saranku jangan buru-buru berpisah. Ciri-cirinya mampu nggak rumah tangga itu mendatangkan kepada kebaikan. Kalau sudah tidak mampu lagi mendatangkan surga, berpisah itu tidak mengapa. Secara faktual Rasulullah itu pernah menceraikan istrinya. Memberikan contoh kepada masyarakat, kepada umat, bahwa cerai karena Allah itu sesuatu yang diperbolehkan walaupun tidak anjuran ya guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, aku satu rumah sama keluarga beda agama, sholatnya di kamar, apa itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuma dalam pemahaman agama Islam, kalau aurat kita dengan orang non muslim itu seluruh tubuh mbak, kecuali muka dan sepergelangan tangan walaupun dia perempuan. Nah itu repotnya kalau satu rumah dengan non muslim. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kita harus nutup aurat terus di hadapan dia. Ustazah, oke, bagaimana kita dapat pesanan jualan bertema Natal? Jika jualan kita itu sifatnya umum tidak masalah, tapi khusus bikin kue Natal itu yang nggak boleh. Ustazah, aku sering nahan kentut saat sholat karena capek balik wudhu. Terus aku was-was, kalau was-was bukan kentut namanya. Kentut itu harus dipelajari bahwa dia benar-benar kentut guys. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada
kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, asyurut tumata, aku selalu merasa kentut ya. Nah, oh iya dong Mbak Ayu, iya dong Mbak Ayu, nutup aurat Mbak Ayu ya. Oke, apa namanya? Lalu Rasulullah berkata bahwa bukanlah kentut namanya hatta yasma' sautan au yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Ismin maknanya adalah ya benar-benar benar-benar bahwa kita itu harus tahu, sadar itu kentut. Jadi bukan sekedar was-was. Kalau was-was doang abaikan. Adik sama anak aku beda agama, di rumah perempuan semua, lelaki masih kecil. Kalau dia sudah balik tetap harus nutup aurat di hadapan mereka. Karena aurat wanita di hadapan wanita lain itu seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan kalau dia non muslim. Memang agak berat, tapi mau nggak mau kita jalani dengan cara yang tepat ya Mbak. Ustazah, berdoa tiba-tiba nangis ingat dosa. Nggak apa-apa nangis ingat dosa, daripada nangis ingat si dia. Selebeh. Teman-teman serius banget sih. Ingat dosa ya nangis nggak apa-apa daripada ingat dia. Oke gitu ya guys. Jadi doa tuh nangis nggak apa-apa. Risau kali kawanku ini, nangis pun sedih gitu. nangis pun takut salah. Nggak apa-apa, nangis itu nggak masalah ya. Oke, Ustazah, istri ngantuk berat tapi suami minta dilayani. Dosakah bila ditolak? Jadi begini, seorang istri tidak boleh menolak kalau suaminya meminta. Tapi ada dalil bahwa hak si laki-laki juga jangan mendekati istri kalau dia tidak siap. Dia terlalu lelah, dia terlalu capek, atau dia habis kehilangan emas 50 gram, teman-teman maksa yang nggak bisa. Oke ya. Nah jadi seimbang, sama dengan gini. Istri tidak boleh meminta mahar lebih banyak, tapi laki-laki dianjurkan memberi banyak. Luar biasa Islam itu. Ada dalil rendahkan sebaik-baiknya mahar adalah yang paling rendah. Itu dalil guys. Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling rendah. Itu dalil. Tapi faktanya apa? Rasulullah ngasih mahar istrinya gede-gede semua. Nah itu indahnya Islam guys. Kalau tidak imbang gitu ya, Rasulullah ngasih mahar Khadijah aja 50 ekor unta. Ya, nah gitu ya guys. Nah jadi seperti itu ya kan. Nah ngasih istrinya maharnya gede-gede. Padahal sebaik-baiknya mahar adalah yang sedikit. Hai wanita, sebaik-baiknya mahar kecilkan. Tapi laki-laki sebaik-baiknya besarkan. Ujung-ujungnya perintahnya apa sebenarnya? Ya besar. Kok kayak gitu ya? Nanti yang laki-laki protes nih mentang-mentang ustazah. Coba kalau ustaz pasti mintanya kecil. Ustazah, oke aman ya. Oke, ustazah, apakah istri akan bersama suaminya kelak di surga? Masuk surga aja dulu, ya. Masuk surga aja dulu. Siapapun yang Mbak ingin temuin di surga bisa. Bahkan kalau Mbak baik, Mbak soleh, ada teman Mbak yang Mbak sayang di dunia, tapi masuk neraka dia. Mbak bisa memberikan syafaat untuk dia. Ya Allah, aku rindu dengan temanku. Kenapalah ceritanya dia masuk neraka itu ya Allah. Ya aku rindu dengannya. Aku mau ke neraka aja lah dengan temanku itu. Allah bilang oke lah oke. Kalau kamu rindu sama dia aku masukkan dia ke surga. Seperti itu loh guys. Ya yang penting masuk aja dulu ke surga itu. Apapun keinginan yang di surga, kabul. Oke. Bahkan orang yang pengen kita temui tapi di neraka, kita bisa mendatangkan syafaat buat dia. Karena salah satu yang dapat mendatangkan syafaat adalah teman yang soleh. Oke. Masuk surga aja dulu. Kan gak salah kan aku mau masuk surga aja dulu, iya kan? Nah, iya, ya. Ustazah, saya dikenalkan lewat perantara hasil istikharah, keluarga teman menyetujui ya. Artinya berarti boleh, gas lah ya. Oke, gitu ya. Masya Allah. Saya Mbak Saibah, gitu ya guys. Ustazah, kenapa orang yang rajin sholat tapi suka selingkuh? Orang yang gak sholat pun banyak selingkuh. Jadi gak gitu logikanya. Jadi sholat itu idealnya mendatangkan kepada
aqimus sholat wa atuz zakah innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar, kan gitu kan. Dirikan sholat, bayarlah zakat, innas sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Bahwa sholat itu meninggalkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada kemungkinan orang yang sholat tapi masih maksiat. Sholatnya tetap berpahala, maksiatnya berdosa. Nanti akan dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Oke? Kayak kemarin ada pertanyaan, Ustazah kenapa banyak pelakor itu yang pakai jilbab? Ya kan, kebetulan aja di Indonesia banyak wanita yang pakai jilbab. Jadi kemungkinan jilbabnya lebih besar. Oke ya, Ustazah, tolong jelaskan tentang jamak qasar. Ada baiknya yang mau dengar tentang ceramah jamak qasar pergi ke channel YouTube aku aja. Wah, jamak qasar Nela Luki. Nanti akan muncul video YouTube aku tentang jamak qasar karena itu panjang penjelasannya. Atau pergi ke TikTok aku, di pojok kiri atas ada video tanda jamak qasar dalam sholat yang aku sematkan yang udah dilihat 8 juta orang. Atau klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Kita akan terus ceramah setiap hari dan kita akan sampaikan ulang terus tentang jamak qasar dalam sholat. Oke ya. Oke, karena kalau dikasih nanti teman-teman bingung juga, ya kan? Oke. Ustazah, syafaat untuk kakak yang murtad nggak bisa ya. Kalau non muslim dalam agama Islam abadan iman wada iyan finnar, ya, diabadi di dalam neraka ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, kalau kita susu, gimana ya? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana cara mengajarkan tauhid untuk anak 3 tahun? Wah, panjang itu jawabannya. Ya, mengajarkan tauhid untuk anak 3 tahun. Anak 3 tahun tuh biasanya banyak pertanyaan yang nyeleneh ya. Nyeleneh dalam tanda kutip ya. Di mana Allah? Bilang aja nggak tahu. Terus di mana Allah? Pakai Asmaul Husna menjawabnya. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Dia itu berbeda dari makhluknya. Makhluk bertempat, Khalik tidak bertempat. Kayak mana wajah Allah? Mukhalafatul lil hawazis. Manusia itu berwajah, Allah tidak berwajah. Di mana Allah? Allah itu di mana tempatnya? Mukhalafatul lil hawadis. Dia berbeda dengan makhluk. Sehingga tidak ada jawaban apa-apa tentang Allah. Karena memang Allah itu, Khalik itu mukhalafatul lil hawadis. Ya, dia itu berbeda dengan makhluk. Oke ya. Ustazah, kalau anak sudah balik nggak mau sholat, orang tua dosa nggak? Udah dinasehatin. Ketika kita sudah menasehatinya, maka dosa kita lepas. Yang kita diminta pertanggungjawaban adalah kalau kita mendiamkan saja. Ada perintah idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kesalahan, ubah kesalahan itu. Nah, kalau kita udah mengubahnya, kata Allah illal bala, kau cuman menyampaikan saja. Yang memberi hidayah adalah Allah. Maka ketika dia tidak sholat, kita tidak berdosa. Sama dengan istri yang buka aurat. Suaminya udah ngingatin, dia buka aurat juga. Suaminya udah ngingatin, dia buka aurat juga. Maka dia tidak menjadi tanggung jawab suaminya lagi. Gitu ya. Gitu ya. Ustazah, hukum live seperti ini oke. Bawa-bawa Al-Quran, sholawatan, ya bagus lah. Ya, dia live sambil ngaji tahsin, dia live sambil sholawatan, atau dia live sambil dia ngajarin orang Al-Quran, bagus lah. Lebih baik platform sosial media dipenuhi sama konten-konten kayak gitu. Kita menang-menangan banyak nih ya. Apakah dimenangkan oleh konten-konten edukasi ke Islami atau malah dimenangkan dengan konten joget-joget, ya kan? Makanya kalau di sini ada yang konten kreator, saya ingatkan konsisten lah bahwa ketika isinya edukasi kita mendapatkan pahala yang besar. Kita menang-menangan nih dengan konten yang bagus dan konten yang mengantarkan kepada hal yang tidak baik.